Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kerasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Kita bertemu lagi saat ini untuk sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, pengurapan dan hadirat Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami percaya, kami mengalami hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami yang siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
pulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya.
akan mengagungkan kebesaran nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, yang siap bersorak-sorai lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut
dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Berikut pengumuman GBI Cibitung
dalam sepekan. Atas nama Gembala Pengerja dan seluruh Jemaat GBI Cibitung, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko, atas firman Tuhan yang telah disampaikan dan telah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu, GC, Youth, dan Dewasa Muda masih berjalan secara online. Ibadah raya hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 masih diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online, Bapak Ibu dapat scan barcode yang tertera di layar atau ke rekening BCA dengan rekening 522-299-8018 atas nama GBI Cibitung Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pembangunan gereja, Bapak Ibu dapat scan barcode yang tertera di layar atau kirim ke rekening BCA dengan rekening 522-302-2218 atas nama GBI Cibitung Rayon 18. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 6 pagi melalui via Zoom dengan ID 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Ibadah menara doa setiap hari pujian penyembahan 24 jam melalui via Zoom dengan ID 842-888-8726 dan passcode Integrity. Ibadah kul setiap hari Jumat di wilayah masing-masing. Demikian pengumuman GBI Cibitung dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kami Tuhan, ini hati kami yang siap diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Shalom Jemaat GBI Rayon 18. Saya Jarod Wijanarko, pendiri Keluarga Indonesia Bahagia. Selamat berjumpa dalam
ibadah streaming dari GBI Rayon 18. Terima kasih Pak Andi Markus yang memberi saya kesempatan untuk melayani di gereja ini. Kita akan belajar mengenai merdeka. Ya, kan Agustusan ya, merdeka. Merdeka dalam hal dari konflik di dalam keluarga. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah streaming hari ini. Kami percaya Tuhan Maha hadir dan ada di mana-mana di setiap keluarga atau dimanapun setiap jemaat menyaksikan program ini, baik hari ini ataupun dalam YouTube rekaman di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kan Agustus temanya merdeka. Tapi merdeka dari apa? Tentu banyak hal ya. Merdeka dari kematian kekekalan, merdeka dari kok perhambaan, merdeka dari kuasa sakit penyakit. Bukan berarti tidak pernah sakit, tapi bisa diizinkan Tuhan sakit. Tapi bukan dikuasai oleh sakit penyakit sehingga nggak sembuh-sembuh. Kok kemiskinan, bukan berarti yang miskin kena kutuk, tapi bukan dikuasai oleh kemiskinan, utang piutang, turun-temurun. Karena memang Tuhan Yesus datang memerdekakan kita dari setiap kok. Dan kita sungguh-sungguh merdeka. Oleh bilurnya kita sembuh. Oleh darahnya kita dikuduskan. Di dalam namanya ada kepastian keselamatan. Dan hari ini kita bicara merdeka dari penjajahan Belanda. Bukan. Merdeka dari konflik di dalam keluarga. Karena orang menikah itu pasti ada konflik. Gimana nggak ada konflik? Suami istri itu lawan jenis. Jadi Pak Jarod, saya ini berbeda banyak sama istri saya, sama suami saya. Karena Anda menikah dengan lawan jenis. Tidak boleh menikah dengan yang sejenis. Lawan jenis. Anda rapi, dia nggak rapi. Anda cekatan, buru-buru, dia lelet. Anda murah hati, dia pelit. Namanya juga lawan jenis. Jadi jenis yang berlawanan. Istilahnya singkat dan padat. Menikah dengan lawan jenis. Nah, menikah dengan lawan jenis ini tentu akan banyak sekali potensi konflik. Konflik di dalam pernikahan. Sehingga pernikahan itu seperti orang yang hidup dengan batas tembok yang besar dan tebal di dalamnya, di antaranya, sehingga sepertinya ngomong aja bakal berantem, atau tidak ngomong, atau ngomong nggak nyampe. Nah, berbicara konflik, maka sebenarnya ada dua areal besar. Ya. Yang pertama konflik karena perbedaan. Ini saya bahas 1 menit aja karena saya nggak bahas yang ini ya. Konflik karena perbedaan. Maka solusinya apa? Saling menerima, saling melengkapi, saling menyesuaikan. Sehingga perbedaan tidak memicu konflik. Ini perlu dibahas tersendiri ya. Boleh nanti kita webinar dan ada tanya jawab. Wah, saya senang menjawab pertanyaan jemaat puas dan tuntas ya. Tapi hari ini, nah kita konflik arealnya apa? Konflik area misalnya dosa. Jadi yang dipertengkarkan itu memang hakiki antara benar dan salah. Nah tentu di sini nggak boleh kompromi ya. Maka di situ acuannya firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang benar, maka itulah acuannya. Tapi bisa juga konflik karena apa? Karena hal-hal yang sebenarnya tidak hakiki. Ya, kebiasaan, perilaku. Nah itu sebenarnya termasuk yang perbedaan tadi. Maka itu bisa menyesuaikan diri. Bisa melengkapi. Tapi kalau berupa dosa, nggak boleh malah dilengkapi. Pak, suami saya itu maling Pak, nyolong Pak. Terus, ya saya mau melengkapi, saya yang menjual Pak. Biar nggak berantem Pak. Kalau saya larang maling kan berantem Pak. Jadi solusinya saya lengkapi aja. Salah ya, kalau perbedaan itu seperti itu, tidak untuk saling dilengkapi. Ya. Nah, sekarang kita berbicara ketika konflik itu terjadi karena sebuah kesalahan atau dosa, ya salah. Maka saya akan bacakan dulu ayatnya. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu.
Jadi sebenarnya ini menjadi kunci utama penyelesaian konflik di dalam keluarga. Keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia bukan karena tidak ada kesalahan. Mana mungkin manusia menikah nggak ada kesalahan? Ketua sinode menikah dengan istri ketua sinode. Maksudnya keluarga ketua sinode. Pasti itu ada salahnya juga. Jadi, atau mungkin bukan soal sinode dah. Cari orang paling rohani menurut Anda di Indonesia ini siapa? Ya, menurut saya pernah berbuat salah. Jadi pernikahannya pun pasti juga pernah ada konflik atau ada kesalahan. Tapi saya yakin mereka hamba-hamba Tuhan yang dewasa rohani, bukan hanya dewasa dalam jabatan. Mereka punya kemampuan dan kesediaan mengampuni. Jadi apapun masalahnya, apapun pertengkarannya, apapun perbedaannya, apapun kesalahan yang dilakukan, selama ada pengampunan, ya kesalahan itu tidak menjadikan konflik. Tentu kita menegur, tentu untuk supaya dia memperbaiki kesalahannya, kita mengatakan bahwa itu salah dan dosa, tapi tanpa menyerang pribadi. Kamu tuh pelit, kamu tuh jorok, kamu tuh, ini kan label semuanya. Nah, orang diberikan label, dia merasa secara pribadi diserang. Secara pribadi merasa diserang, dia terluka, dia ganti menyerang balik, terjadilah konflik. Tentu kita tidak mentolerir kesalahan. Bagaimanapun juga kita sedang bertumbuh menuju kesempurnaan. Tetapi kalau ada yang salah, salahnya karena nggak mampu. Kita latih, kita training, kita mentoring. Kesalahannya karena nggak ngerti, dikasih tahu. Kesalahannya karena sengaja, Pak. Itu emang ngajak berantem. Itu kurang ajar. Kita cintai, kita kasihi sampai dia merasa malu berbuat jahat sama kita. Jadi kita ampuni tetap. Tuhan, sampai akhirnya murid bertanya sama Tuhan Yesus, guru sampai berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7. 70 kali 7 kali, bahkan ada kata kalinya itu bisa diartikan kuadrat atau ya paling enggak kali gitu ya. 70 kali 7 kali. Itu pun juga banyak sekali, dalam arti itu tuh sebenarnya sebuah ungkapan atau peribahasa bahwa mengampuni itu sebagai gaya hidup, tak berkesudahan. Apapun yang terjadi diampuni lagi dan lagi. Karena mestinya ketika kita hidup bersama sebagai suami istri atau orang tua anak, kita tahu dia nggak sampai salah 100 kali untuk hal yang sama. 10 kali aja kita harus sudah aware, dalam arti dia mungkin nggak tahu, mungkin dia nggak mengerti, mungkin dia belum lahir baru, mungkin dia kurang ajar. Kita harus benahi sehingga tidak mungkin akan kesalahan itu jumlahnya 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 kali salah juga yang membiarkan, baik itu sang ayah, sang suami atau sang istri. Melihat pasangannya berbuat salah terus-menerus. Jadi tentu kita mengampuni. Plus kalau orang tua kepada anak boleh mendisiplin. Kalau suami istri boleh menasehati. Bahkan istri kepada suami bisa menasehati ya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dalam hormat dan tunduk, dalam kesalehan, bukan menyalahkan, memberikan label, tapi tetap bicara kesalahannya. Dan konflik ini terjadi karena kesalahan yang sama berulang-ulang. Tetap aja pengampunan, tentu kalau berulang-ulang ditambah dengan pembelajaran, penggembalaan. Makanya firman Tuhan kan mengajarkan suami menggembalakan istri. Istri memenangkan suami. Ada dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7, terutama 1-3-nya kan istri-istri harus soleh, tunduk, taat, dengan kesalehan memenangkan suaminya. Jadi ketika suaminya belum percaya, nggak ke gereja, nggak beriman, bukan diajak berantem, bertengkar, muncul konflik, dimenangkan. Setelah dimenangkan, saya yakin suami nanti akhirnya dia mengenal, mengerti makna kekekalan. Dan dia masuk surga karena istrinya, akan dicintai, konfliknya selesai. Jadi konflik memang pasti terjadi karena adanya perbedaan, karena ada dosa. Ya, maka pertengkaran terjadi karena akar segala kejahatan ya. Akarnya tuh dosa, ya ada dosa cinta uang, dosa penyembahan berhala dan sebagainya. Nah, maka mengampuni itu menjadi pintu gerbang penyelesaian konflik yang tuntas, total. Diampuni seperti Tuhan mengampuni kita, seperti jauhnya timur dan barat demikian Tuhan mengampuni kita. Jadi jauh sekali timur sama barat, nggak pernah ketemu lagi, artinya kita nggak ingat-ingat lagi. Tuhan melupakan pelanggaran kita, Tuhan menyucikan kita, merah seperti kirmisi jadi putih seperti salju, merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kesalahan kita disucikan, dibersihkan, dikuduskan, dan kita mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Makanya ayatnya saya baca ulang lagi. Matius 6, 14, 15. Karena itu jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Tidak mengampuni itu bukan hanya menimbulkan konflik, tapi membawa ke neraka.
termasuk dosa yang mendatangkan maut. Apapun dosanya, minta ampun, Tuhan ampuni. Jadi dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang tidak diakui, tidak bertobat. Ya tentu kalau tidak diakui, ya mendatangkan maut. Lalu sudah bertobat, tapi nggak mengampuni. Jadi tidak diampuni, maut juga. Jadi dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mau mengampuni orang lain. Jadi mengampuni itu tidak mudah, tapi harus. Dan ketika di dalam keluarga tersedia pengampunan, maka pasti ada pemulihan. Gara-gara atau karena pengampunan, maka sorga menjadi ada manusia yang harusnya masuk neraka. Pengampunan adalah pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Tapi juga pengampunan akan menjadi pemulihan antara manusia dengan manusia. Di dalam keluarga termasuk diantaranya. Pengampunan. Maka kunci dari merdeka atas konflik adalah tersedianya pengampunan di dalam keluarga. Nah, saya mau membacakan quote ini. Minta ampun dan mengampuni, maka pemulihan pasti terjadi dan keluarga diberkati. Oh, singkat quote-nya ya. Minta ampun dan mengampuni, pemulihan pasti terjadi dan keluarga diberkati. Nah, tapi tunggu dulu, ya singkatnya ini diperpanjang lagi. Dalam keluarga sering ada yang minta ampun. Ya, maaf kembali. Sering cukup banyak yang mau mengampuni. Kalau keluarga Kristen ya, keluarga Kristen diajarkan bagaimana mengampuni, kan seperti saya katakan tadi, kita harus mengampuni, nggak mudah tapi mengampuni. Pak, tapi saya nggak sanggup mengampuni, Pak. Rasakan pengampunan Tuhan. Orang itu nggak sanggup mengampuni karena belum merasakan pengampunan Tuhan. Setelah merasakan pengampunan Tuhan, wah dosa saya banyak sekali, saya sering berbuat dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni saya, Tuhan baik sekali. Orang yang merasakan pengampunan, diampuni, merasa damai, sejahtera, sukacita. Wah, dilayakan kembali, jadi boleh melayani. Nah, kita merasakan nikmatnya diampuni. Pasti akan punya kemampuan untuk mengampuni. Ya, nah, tapi saya masih ada tapinya nih. Pak, saya kalau suami saya minta maaf ya, saya mau ampuni dia, Pak. Saya ketemu suaminya. Kalau istri saya minta maaf, saya mau. Ini bagus banget nih. Suami sudah mau mengampuni, istri sudah mau mengampuni. Tapi kenapa nggak merdeka dari konflik? Kenapa nggak pulih-pulih relasinya? Nggak merdeka dari penjajahan, penderitaan. Bukan Belanda, tapi penderita, nggak bahagia. Suami mau mengampuni, istri mau mengampuni, tapi nggak pulih. Ternyata nggak ada yang minta ampun. Jadi mengampuni itu tidak mudah. Tapi kalau hanya mengampuni kok hanya loh Pak. Mengampuni itu gak gampang. Betul, mengampuni itu gak gampang. Tapi kalau hanya mengampuni, saya mau ampuni dia. Apa artinya? Saya mau ampuni dia. Kalau dia minta maaf, saya ampuni kok. Artinya, dia salah, saya benar. Di dalam mau mengampuni, masih ada merasa bahwa saya benar, dia salah. Padahal dua orang bertengkar dalam keluarga, suami istri, orang tua anak. Biasanya dua-duanya salah. Ya cuma mungkin yang satu salahnya 100, yang satu salahnya 2. Nah yang 2 ini mau nggak minta maaf untuk salahnya yang 2 itu? Ya, makanya pemulihan terjadi ketika ada yang minta ampun dan mengampuni. Nah, kadang sudah mau mengampuni tapi belum mau minta ampun. Kadang yang salah dia, dia selingkuh. Jangan-jangan dia selingkuh karena ibu nggak perhatian. Selingkuh itu dosa besar. Dosanya katakanlah skala 100. Ibu nggak perhatian, itu skalanya 2. Nah, gimana kalau ibu aja yang minta maaf? Pak, maaf ya Pak ya. Aku selama ini nggak perhatian sama kamu. Aku jadi pemicu kamu berbuat dosa, tapi saya minta ampun. Wah, suami yang salahnya banyak, bukan dimarahi, dituntut. Ya tentu Pak, mungkin pernah aja ada cekcok. Tapi setelah cekcok, akhirnya istri dengan rendah hati berkata, maafkan saya Pak ya, saya nggak perhatian. Menurut saya itu hati suami akan disentuh oleh kasih, oleh kerendahan hati. Bahwa dia bersalah lebih banyak. Tapi sekarang istrinya minta maaf untuk 2 poin salahnya atau salah berskala 2. Saya percaya itu akan menjadi awal pemulihan. Jadi minta ampun dan pengampunan menjadi syarat pemulihan, kemerdekaan atas konflik. Tapi minta ampun adalah pemicu awalnya. Kadang waktu kita minta ampun, pasangan berkata, oke, saya maafin. Kayak dia nggak salah aja itu ya. Oke, saya maafin. Ya, karena budaya dia nggak minta maaf juga. Paling ideal kalau kita berkata maafkan saya. Oke, maafkan saya juga. Itu ideal. Tapi di dunia ini kan sering tidak ideal. Keluarga ini sering tidak ideal. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Karena nanti pasangan kita, orang lain,
akan berkata dalam hatinya, walaupun mungkin tidak diucapkan, maafkan saya juga, dia akan berkata dalam hati, sebenarnya sih saya salah juga, gitu ya. Tapi ada orang yang merasa bersalah itu terus berpikir, ya saya nggak usah minta maaf lah, yang penting saya berubah. Gitu. Jadi ada orang yang berpikir bahwa dia akan minta maaf dengan perubahannya, dengan perbuatannya. Ya nggak apa-apa, memang cara orang minta maaf beda-beda. Tapi harus ada yang mulai minta maaf, karena dia sering minta maaf dengan caranya itu, gitu ya, yang tidak berbicara tapi berubah. Setelah yang satu minta maaf, maka untuk kita bisa mengalami kemerdekaan keluarga yang merdeka dari konflik, tersedianya minta maaf dan memaafkan. Untuk mengampuni butuh jiwa besar, untuk minta maaf butuh rendah hati. Dua ini tersedia, itulah keluarga yang bahagia. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai konflik. Ya, konflik itu bisa terjadi karena misalnya justru sedang melakukan tugasnya. Suami atau istri, bapak dan ibu ya sedang mendidik anak. Dan di dalam mendidik itu kan memberi nasihat, dinasihati, berantem, anak malah melawan. Apalagi didisiplin, melawan. Nah sekarang makanya gimana kita keluarga itu bisa terbebas, merdeka dari konflik. Ya, kalau toh pertengkaran hanya bagian dari penyesuaian, pertengkaran hanya bagian dari menuju ke pemahaman, itu bisa diterima. Ya, tapi merdeka dari konflik dalam arti konflik yang membawa kecewa dan kepahitan. Nah, karena itu saya ingin bacakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-17. Ya, saya akan bacakan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar bukan karena nggak punya kesalahan, tapi kesalahannya sudah minta ampun dan diampuni. Kita juga punya kesalahan, tapi firman Tuhan berkata, Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia mengampuni dan menyucikan dosa kita. Kita benar karena kita dibenarkan dari kesalahan, karena sudah minta ampun. Nah, orang-orang yang sudah benar ini di hadapan Tuhan, lalu saling mendoakan. Nah, apa yang saya mau ajarkan di sini? Firman Tuhan mengajarkan Yakobus 5:17 supaya kamu saling mendoakan dan kamu sembuh. Sembuh bisa sembuh dari sakit penyakit, bisa sembuh dari masalah relasi hubungan karena hubungan suami istri, orang tua, anak dalam kondisi sakit hubungan, relasi bermasalah, suami istri bermasalah, konflik terus-menerus, maka harus diakhiri. Ya, ketika nasihat, memaafkan itu diakhiri dengan apa? Saling mendoakan. Suami istri saling mendoakan, orang tua anak saling mendoakan di dalam keluarga. Nah, kita punya istilah untuk hal ini. Saling mendoakan antara suami istri, saling mendoakan antara orang tua dan anak. Itu kita sebut misbah keluarga. Misbah keluarga menjadi sebuah mekanisme di dalam keluarga. Menjadi sistem di dalam keluarga yang justru akan menjadi tempat rekonsiliasi. Tempat di mana kalau toh konflik terjadi diselesaikan dengan benar dan baik tanpa kecewa dan kepahitan, bahkan berakhir dengan saling memberkati. Pengalaman-pengalaman konflik membawa kepada kebaikan dalam arti jadi saling memahami, pemahaman yang sama, penyadaran akan nilai-nilai yang prosesnya bisa diikuti atau diawali dengan adanya sebuah konflik, tapi berakhir dengan pemahaman nilai-nilai yang sama di dalam satu keluarga. Nah, mekanisme untuk hal itu yang saya mau ajarkan hari ini adalah buatlah sebuah sistem untuk penyelesaian konflik yang ilahi yang bernama misbah keluarga. Mengacu kepada Yakobus 5:17 ini. Sekali lagi saya bacakan lagi ya, berulang-ulang ya. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi yang mendoakan bukan hanya yang benar, yang tadinya salah minta ampun, saling mendoakan. Baik yang konflik tadi, yang benar, yang salah, atau dua-duanya benar, dua-duanya tidak ada dua-duanya benar. Seorang pun tidak ada yang benar, semuanya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi yang satunya salah 2, satu salahnya 100, saling mendoakan.
Istri doakan suami, Tuhan aku terima kasih buat suami. Walaupun pernah terjadi sebuah kesalahan, tapi kami hari ini bisa pulih. Dan kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami diingatkan kembali. Wah, doa adalah ucapan syukur, mendoakan pasangannya. Pasangannya didoakan bahwa dia sudah berkhianat, tapi doakan. Wah, dia bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Dan kami mendoakan pasangannya, terima kasih buat istriku Tuhan yang mengampuni. Karena mengenal kasih-Mu, dia mampu mengampuni. Aku mengucap syukur kami keluarga yang dipulihkan. Waduh, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan. Ada di dalam mesbah keluarga. Demikian juga orang tua dan anak. Waktu orang tua misalnya mendisiplin anak, maka bisa diakhiri dengan hal itu juga. Ya, jadi atau mungkin saya tambah satu ayat dulu lagi. Ya, 2 Tawarik pasal 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Memang ini bukan masalah konflik, ya, tapi perang di mana Yehuda diserang oleh bangsa lain, Moab dan Meonim. Tetapi yang saya mau ambil adalah ketika ada masalah yang besar, maka saat itu Yehuda diperintahkan oleh Raja Yosafat. Akhirnya seluruh bangsa itu berdoa. Siapa yang berdoa? 2 Tawarik 20:13, mereka berdoa dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berdoa dengan istri dan anak-anak, bukan dengan istri-istri dan anak-anak, dengan istri dan anak. Artinya satu keluarga yang monogami dengan anak-anaknya, mereka berdoa perkeluarga dalam sebuah gerakan doa nasional, satuan terkecilnya berdoanya perkeluarga. Ini juga yang saya sebut dengan mesbah keluarga. Jadi ketika mereka berdoa sekeluarga, wah ternyata dahsyat sekali. Kalau kisah Yosafat itu akhirnya dia pergi ke medan perang, dan medan perang tentara musuh sudah menjadi bangkai berserakan. Mereka mengumpulkan barang berharga, mereka memuji menyembah Tuhan selama 3 hari, mendapatkan berkat yang luar biasa. Nah, mereka mengalami kemenangan. Wah, kalau istilah bulan ini merdeka dari musuh. Tapi mereka juga mendapat berkat yang luar biasa setelah mereka berdoanya perkeluarga. Nah, berdoa perkeluarga ini kan kadang tidak mudah ya. Tapi kalau kita bicara mesbah keluarga. Nah, mesbah keluarga kalau kita mengacu pada Musa perintahkan kepada bangsa itu. Dia kumpulkan para laki-laki. Lalu dia berkata, bacakanlah Taurat ini. Disuruh membaca. Jadi bapak-bapak nggak perlu ahli teologi atau ngerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Keluarga dikumpulkan, bapak buka, bacakan firman Tuhan. Kalau bacakan di sini pasti bisa ya. Sudah jarang ada yang buta huruf. Dibaca saja udah. Nanti baru istilah yang diminta, mah kamu berdoa syafaat ya. Wah, wanita kan pandai berdoa, panjang lebar, luas dan dalam. Anak-anak juga berdoa, bapak doa berkat cukup. Syukur bapak bisa memberikan renungan. Tapi gak usah pun gak apa-apa. Karena memang Alkitab itu firman Tuhan, kalau saya baca perintah Musa, bacakanlah Taurat ini. Ketika engkau duduk, berjalan, berbaring, jadi disuruh membaca saja, dibacakan itu Taurat. Kalau orang Yahudi itu membacanya seperti disenandungkan, gitu ya, kayak menjadi lagu, dinyanyikan. Nah, dibaca pun ya nggak salah juga, ya, disenandungkan boleh juga supaya apa. Nah, itu dengan dibaca, karena firman itu hidup, Roh Kudus dalam roh kita, dalam roh anak-anak. Karena mereka juga sudah dilahirkan kembali. Itu akan menjelaskan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan arti untuk hidup mereka pribadi, lepas pribadi. Karena firman itu hidup. Jadi membaca. Ini kalau saya hanya kasih tugas, bapak-bapak, ya, ajak keluarganya pimpin ya. Lalu semuanya. Lalu doa pembukaan. Papa mau baca ayat ini. 1 perikop hari ini. Udah baca aja. Ya. Setelah itu ya mungkin kalau ada yang mau berkomentar silakan. Anak atau ibu mau nambahi. Papa mah nggak banyak ngerti nak. Papa ngertinya cari uang, bertugas suami. Nah nggak apa-apa juga berkata begitu ya. Atau yang udah jadi kebiasaan, pokoknya tahu deh Papa nggak bisa jelasin, tapi dibaca aja. Seorang ayah membaca firman Tuhan. Nanti anak yang lain, istri bisa menambahkan. Kalau tidak juga nggak apa-apa, nyanyi aja menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, tapi kalau ada konflik tadi, maka dalam misbah keluarga itu suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Bahkan kalau di depan anak-anak belajar hidup bahwa di dalam perbedaan ada penyelesaian, di dalam pertengkaran ada maaf memaafkan, dan mereka mengerti arti bahagia yang sesungguhnya. Mereka melihat realita hidup. Mereka melihat orang tuanya bertengkar, nggak masalah. Tapi mereka melihat orang tuanya saling memaafkan. Memang seyogianya tidak bertengkar depan anak. Tapi kalau keburu bertengkar depan anak, atau keburu tahu bahwa sedang bertengkar karena lihat mukanya eng-engan, lalu di depan anak mereka mendemonstrasikan maaf dan memaafkan. Keluarga yang realistis.
tapi juga keluarga yang menjadi berkat, teladan bagi anak-anak, bagaimana menyelesaikan konflik, dan mekanismenya ada di dalam misbah keluarga. Nah, saya akan bacakan penutup bagian 2 ini, akan ada bagian-bagian ya. Keluarga yang kuat bukan orang-orang yang hebat, tetapi orang-orang yang saling membutuhkan dan mendoakan sehingga mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan yang hebat terjadi ketika keluarga berdoa bersama-sama. Ketika keluarga berdoa bersama-sama, 2-3 orang berkumpul. Jadi jemaat, puji Tuhan. Suami istri berdua, ada anak 3. Dan Alkitab memberikan kata, 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Kita sendiri hadir enggak? Hadir juga, Tuhan kan maha hadir. Tapi 2-3 orang udah sebuah persekutuan. Sudah sebuah jemaat keluarga. Nah, saya akan berikan satu poin lagi mengenai merdeka dari konflik dari area orang tua anak. Efesus pasal 6. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Kolose 3:21. Hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kita mengajarkan dalam Efesus supaya anak-anak tidak dibangkitkan marahnya, emosi. Kolose jangan disakiti hatinya. Anak-anak kalau marah melulu, logikanya jelek. Kalau dia sakit hati, kepahitan, memorinya jelek. Sudah marah, kepahitan pula, otaknya jeblok. Jadi kalau anak-anak penuh damai sejahtera, sukacita, penuh cinta kasih, mereka akan jadi anak-anak, akan menjadi anak-anak yang hebat, otaknya maksimal. Itu kata Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Dan ternyata otak berhubungan dengan perasaan. Perasaan-perasaan positif, sukacita, damai sejahtera, cinta kasih, bersyukur dengan diri sendiri, membuat anak fokus. IQ-nya tinggi, tapi nggak bisa fokus. Ternyata gambar dirinya dia mengeluh dengan diri sendiri, menyesal dirinya diciptakan karena sering dikasih label negatif sama orang tuanya, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau orang tua dalam rangka mendidik ini harus mendisiplin, dan itu membuat terjadi konflik? Makanya orang tua setelah mendisiplin, setelah marah misalnya, secara verbal, atau mendisiplin secara fisik dalam kondisi tertentu boleh, ayah harus berbicara. Ya, waktu didisiplin dia nangis, jangan bicara saat itu, percuma nggak masuk. Katakanlah dimarahi pagi atau siang, malam, waktu misbah keluarga. Nah, papa itu nggak bahagia waktu mendisiplin kamu, karena itu bukan kesukaan papa, bukan hobi papa. Tapi papa lakukan supaya kamu mengerti kebenaran. Tapi papa juga minta maaf ya kalau tadi papa kata-katanya kurang baik, kurang bijaksana. Nah, minta maaf, memaafkan. Dibahas. Bahkan siapa tahu ayah yang salah. Misalnya anak berantakin mainan. Ayahnya udah marah, bahkan pukul lagi. Begitu misbah keluarga, ayahnya minta maaf. Anaknya kan suasananya bagus nih, kebaktian, misbah keluarga, jadi berani bicara. Papa, yang berantakin itu bukan aku udah rapikan, tapi adik berantakin lagi. Papa sih langsung pukul. Ya, di sini orang tuanya perlu minta maaf ini. Bapaknya pikir anaknya yang berantakin, taunya anaknya juga, tapi adiknya bukan si kakak. Waduh, kalau itu terjadi, orang tua harus minta maaf. Kalau ke anak bisa luka hati, kepahitan, nggak salah dihukum. Karena ketika anaknya berkata, tapi pak, enggak, tapi-tapian, tapi pak, enggak, tapi-tapian. Padahal anak tuh bilang, tapi pak, maksudnya aku udah betulin, tapi adik berantakin lagi, nggak dikasih kesempatan berbicara. Waduh. Nah, tapi karena bapaknya sibuk mau berangkat kerja, kan mungkin kesempatan itu nggak ada. Emosian lagi. Tapi dengan adanya mekanisme misbah keluarga, kalau sampai terjadi misalnya hal seperti itu, misbah keluarga adalah sebuah sistem, mekanisme di dalam keluarga, di mana ketika sebelum berdoa, sebelum melakukan yang tadi doa bersama, seperti yang diajarkan oleh Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, tadi papa marah itu karena hal ini. Jadi anak harus tahu kenapa dia dihukum. Karena kamu salahnya, kamu tidak membereskan mainan. Aku udah beresin, tapi adik berantakin lagi. Tapi papa pukul aku. Ini kalau itu terjadi, bapaknya mesti minta maaf. Dan saling mendoakan. Aduh, nah kalau itu papa minta maaf, nak. Anak belajar, oh rendah hati juga. Walaupun papa kalau salah minta maaf juga. Kalau gitu aku juga minta maaf deh sama adik. Ternyata dia juga baru menghajar adiknya misalnya begitu. Jadi terjadi saling minta maaf dalam keluarga karena ada mekanismenya, ada sistemnya. Kadang-kadang konflik terjadi karena nggak ada mekanisme untuk berkomunikasi.
Kita menciptakan mekanisme itu dalam Mezbah Keluarga, dan Alkitab mengajarkan sebelum berdoa itu, kalau Yakobus, hendaklah engkau saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Sudah mengaku dosa, maka yang orang tidak benar menjadi orang benar. Maka orang benar sangat besar, doa orang benar sangat besar kuasanya. Karena itu sebelum berdoa, kalau memang ada, kalau nggak ada masalah ya nggak perlu minta maaf. Tapi kalau ada, terutama ketika ada anak nangis hari itu, ada perbedaan pendapat hari itu, cekcok suami istri hari itu, pendisiplinan hari itu, sebelum tidur atau sebelum matahari terbenam, ya kita sebutnya bukan sore-sore sebelum matahari betul-betul terbenam. Esensinya sebelum tidur, sebelum hari itu berlalu. Nah, itu dibereskan supaya tidak ada kecewa, kepahitan yang sampai melampaui matahari terbit besoknya lagi, melipati hari. Ya. Ketika orang benar saling mendoakan, firman Tuhan berkata sangat besar kuasanya. Orang tua bisa mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, atau kakak mendoakan adik, adik mendoakan kakak. Ini menjadi menyelesaikan masalah konflik di dalam doa. Bahkan bisa dipertajam dalam doa. Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan. Tadi pagi aku emosian mengajar anak. Bahkan orang tua minta maaf untuk dosanya itu kepada Tuhan di depan anaknya. Demikian juga suami dan istri kalau ada masalah, minta ampun kepada Tuhan di hadapan pasangan tentang kesalahan yang dia lakukan. Itu bisa-bisa nanti bukan hanya kakak adik saling mengaku dosa, tapi mereka masing-masing mengaku dosanya kepada Tuhan. Saya ketika anak-anak saya belum di luar negeri, kami bangun mekanisme Mezbah Keluarga ini. Dan saya harus jujur juga bahwa kami Mezbah Keluarga tidak tiap hari. Ada hamba Tuhan yang menurut saya hebat banget ya, keluarga-keluarga yang sampai tiap hari Mezbah Keluarga. Kami nggak tiap hari itu, terus terang. Kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali. Kadang waktu saya sibuk, saya lupa. Anak-anak rupanya sudah kebiasaan itu menjadi kebutuhan. Pak, kita udah lama nggak doa, malam ini doa. Oh iya gitu. Jadi malah sayanya yang lupa udah beberapa hari nggak. Anak yang minta gitu. Kalau saya emang nggak tiap hari supaya nggak jadi beban, nggak jadi nggak jadi rutinitas. Dan juga supaya ada waktu untuk doa pribadi. Karena kita harus doa pribadi di hadapan Tuhan. Mezbah Keluarga pribadi, dalam arti PA pribadi, baca Alkitab pribadi. Kita bersekutu pribadi kepada Tuhan. Tapi juga berjamaah dalam satu jamaah keluarga atau Mezbah Keluarga. Ya. Karena itu saya mengakhiri dengan quote atau kesimpulan bagian terakhir dengan membaca quote ini. Menyelesaikan masalah atau konflik dengan doa, apapun jenis disiplin yang pernah digunakan. Sehingga tidak ada hati yang terluka, tetapi dipulihkan oleh kasih Tuhan. Ini penutup untuk areal ketika orang tua harus mendisiplin anak, dan karena hal itu tercipta konflik. Itu pun dipulihkan. Sehingga keluarga itu akan tidur malam hari itu seperti tidur yang ditulis oleh kitab Mazmur. Bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk hingga jauh malam, sebab Tuhan memberkati kepada mereka yang dicintainya pada waktu tidur. Tapi tidurnya tanpa dendam, tanpa amarah, tanpa luka hati, tanpa konflik. Hari itu merdeka dengan konflik. Besoknya lagi, merdeka lagi, merdeka lagi. Artinya hidup di dalam kemerdekaan sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kamu telah dimerdekakan dan kamu sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Karena itu hiduplah bukan lagi oleh perhambaan. Baik itu hamba konflik, hamba dosa, hamba uang. Tapi kita hidup sebagai hamba kebenaran. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami belajar firman-Mu dan biar kami boleh dimerdekakan sepenuhnya dan seutuhnya di dalam Kristus. Dalam kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Merdeka dari dosa, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kutuk ekonomi, bahkan juga merdeka dari kutuk pertengkaran, kepahitan yang berlarut-larut. Tapi sebaliknya kami hidup penuh dengan kasih karunia, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Karena kami hidup bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan bersama dengan kita. Merdeka. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan. Lewat ibadah online, melalui Zoom. Bersama-sama dengan keluarga kami berkumpul dimanapun kami ada saat ini. Kami merasakan berkat Tuhan.
ketika doa pujian penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan sungguh kami rasakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh diberi kesempatan, diizinkan untuk menikmati kasih Tuhan dalam ibadah online. Terima kasih buat jaringan internet ini terus boleh kami nikmati bersama-sama. Pelayanan di ibadah Zoom ini boleh sampai menjangkau ke ujung-ujung pelosok wilayah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Niko Nyotora Harjo yang telah melayani kami dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati Tuhan, kami sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Biar hari-hari ini hidup kami ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan terus memenuhi hamba-Mu dengan pengetahuan hikmat yang luar biasa. Sehingga Pak Niko ini boleh menjadi berkat baik bangsa Indonesia, baik sampai ke bangsa-bangsa. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami juga berdoa buat Pendeta Andi Markus Tuhan, gembala kami, biar Tuhan penuhi lagi dengan urapan-Mu, dengan hikmat yang berlimpah-limpah, pengetahuan yang baru, teaching, pengajaran yang terus disampaikan hari lepas hari, sehingga membuat roh kami terus didewasakan, semakin menyala-nyala dan bergairah melayani Tuhan. Makasih ya Abah. Kami juga berdoa Tuhan untuk staf pengembalaan, diakon-diakones, para pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBI Cibitung. Tuhan berkat-Mu melimpah mengalir setiap kami. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna. Kami dijauhkan dari roh maut, roh kecelakaan, roh mara bahaya. Kami aman selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Terima kasih, kami bersukacita, kami bangga ada di negeri Indonesia. Engkau lawat Tuhan bangsa kami, curahkan pertobatan, keselamatan, sehingga sungguh-sungguh kemerdekaan boleh terjadi atas bangsa kami. Merdeka dari korupsi, merdeka dari LGBT, dari kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Sehingga Indonesia sungguh merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Indonesia boleh makmur, Indonesia boleh sejahtera dan adil. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden, para pejabat menteri sampai ke daerah-daerah. Tuhan, terima kasih berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga boleh melaksanakan, menjalankan konstitusi dengan benar, sehingga boleh Tuhan melihat Indonesia sejahtera dan adil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari-hari ini di masa-masa yang sulit, kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena kami belajar tenang dan percaya di situ letak kekuatan kami, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami boleh terus mengalami Tuhan mujizat terobosan yang baru, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dan sangat baik. Makasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Biar gereja Cibitung dipakai Tuhan, wadah yang besar ini kami persiapkan bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa di kota kami, Tambun, Cibitung, Bekasi, dan sekitarnya. Sehingga Tuhan gereja ini boleh menjadi berkat, menjadi terang, garam. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau pakai seluruh hamba-hamba Tuhan, jawatan-jawatan pelayanan karunia melengkapi kami ya Tuhan, sehingga kami terus bergerak menjadi messenger untuk Pentakosta. Biar api Pentakosta ketiga boleh melanda Bekasi, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, sembuhan ilahi, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapakku sungguh baik dan sangat baik. Kami bersyukur punya Allah sedahsyat Tuhan, yang atasnya kami ada dalam tangan Tuhan, hidup kami ada dalam kendali Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini, kami sungguh diberkati. Pertemukan kembali Tuhan kami dalam ibadah yang selenggarakan yang akan datang. Saya percaya ada waktunya kami boleh bertatap muka kembali bersama-sama dalam ibadah tatap muka. Kami boleh bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan.
Haleluya, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkannya dengan berlimpah-limpah. Kasih sayang yang dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, akan memberikan engkau damai sejahtera dan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dalam awan kemuliaannya, dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.